Kenapa ini gitu? Terus si S, apa jawaban dari si S ini? Nggak ada, karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya. Makanya saya sempat curiganya kok asisten saya ini lama banget gitu kan. Jadi kronologinya begini teman-teman ya. Saya ini kan boleh izin Kapolres di tentang kronologi gini. Saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya Bang Sam, Mary Hana, ada Citra, juga sama Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, "Bang, gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu," dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada mau budget bekarat ini buat ibu saya. Nah, ngedengar kata ibu kan saya merasa teranyuh kan, dan saya juga melihat asisten saya ini nih, selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia terlibat narkoba gitu kan. Nah, tiba-tiba ya udah ini nyampe depan gang rumahnya. Nah, dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah, saya tunggu di masjid gitu, di masjid itu jam 2 siang, jam 2 siang saya tungguin kok sampai jam 3, lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3, saya ingat banget tuh, karena saya di situ saya wudhu, rencana mau sholat di daerah Jakarta Barat. Tiba-tiba di perjalanannya itu ada teman-teman dari kepolisian yang menyuruh saya stop. Situlah kejadiannya seperti itu. Tadi dia bilang mau ngasih panci, segala macam, dan pas dia turun abang dropin itu benar mau panci dalam. Ya, karena memang ada kantong plastik besar dan saya melihat, dan itu memang barang-barang saya seperti itu, kantong besar segini, dan dia dijemput sama temennya naik motor. Temennya itu si R itu? Saya nggak tahu, pokoknya saya nggak lihat. Begitu saya dropin dan saya langsung melaju. Nah, 1 jam dah, udah tuh dia udah 1 jam. Saya tunggu, ya udah saya nggak berpikiran negatif apa-apa. Ya tiba-tiba ya saya disetopin, saya dulu kenapa ini disetop? Udah saya berpikir wah ini kayaknya begal nih, gitu, seperti itu. Bang, kan sempat ada adegan yang buang barang bukti ya bang, itu abang sendiri tahu nggak bang? Nggak tahu, saya nggak tahu karena saya di sebelah kiri. Pokoknya saya nggak tahu kalau si asisten saya ini terlibat narkoba, nggak tahu, itu aja sih. Tapi enggak nggak bang, pas si S ini buang barang itu nanya itu apa yang dibuang? Enggak. Saya justru fokusnya yang ngejar-ngejar gitu. Bekal, saya bilang gitu. Bang itu kan bang itu pada saat buka mobil kemudian turun terus hingga segala mungkin sampai jatuh duduk ke bawah, terus ada orang pakai botol. Apa rasanya? Maksudnya shock, maksudnya kok dikepung kayak gini gitu? Iya, karena saya kan di situ masih belum yakin kalau itu adalah kepolisian. Jadi saya masih tetap ingin membela diri gitu, seperti itu. Ada kabar diseret-seret itu benar atau enggak? Enggak sih kayaknya, alhamdulillah enggak ya. Ya mungkin karena saya mempertahankan diri ya, takutnya ya bukan polisi, itu aja sih yang saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya baru tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir wah saya mau dibawa kemana nih? Wah udah berpikir wah ini saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu. Kalau tadi dibilang tidak penyidik itu memang tidak berpakaian polisi atau? Iya, karena sedang dalam proses penyelidikan. Penyelidikan kan harus berpakaian sipil undercover. Iya. Bang Pol, maksudnya abang nggak tahu itu, nggak tahu barang buktinya itu adalah narkotika itu, atau nggak tahu karena nggak lihat itu dibuang? Nggak tahu dia itu terindikasi narkoba. Jadi saya nggak fokus dia buang apa, dia terlibat atau. Saya baru tahu dia terlibat itu pas di sini. Itu seperti itu. Yang sempat dipertemukan waktu pas ketahuan dia narkoba, Bang itu sempat dipertemukan dengan S. Kenal S di mana Bang Ipul waktu itu, ngelamar kerja atau dikenalin oleh siapa mungkin? Di mana? Dikenalin dengan siapa atau dia ngelamar datang ke? Oh iya, dia ngelamar kerja 1 tahun yang lalu.
dan kerjanya bagus, makanya saya tidak nyangka kalau dia berindikasi narkoba. Berarti selama setahun ini nggak ada kecurigaan terhadap Tidak ada, orangnya karena baik banget. Makanya di sini saya harus harus hati-hati sekarang memilih teman, ya, memilih calon pekerja harus benar-benar selektif gitu. Karena yang saya pikir baik, ya ternyata seperti ini gitu. Ini mungkin menjadi pelajaran buat saya. Nah, itu udah ketemu mungkin di dalam yang apa? Udah cukup teman-teman ya, terima kasih banyak. Tidak ada. Cukup ya? Oke, cukup. Oke, Bang Ibu. Bebas ya bang? Udah bebas dari sini? Sana.